Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Raffi Firmansyah, NRP 204224113. Saya dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Senang sekali bisa menemani teman-teman dalam sesi ilmiah hari ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang jarang dibahas orang awam, tapi sangat penting di dunia neuroscience modern. Ini buat teman-teman yang kepo atau penasaran dengan neuroscience, apalagi itu fokusnya ke gelombang beta saja, maka video ini sangat cocok untuk kalian semua. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya, di sini siapa yang pernah merasa otaknya penuh saat belajar atau susah tidur karena banyak pikiran? Nah, itu semua ada hubungannya dengan gelombang beta di otak kita. Selama 1 jam ke depan, saya akan membimbing kalian memahami apa itu EEG beta, bagaimana cara merekamnya, cara membaca datanya, contoh studi kasus, sampai bagaimana EEG beta bermanfaat untuk kesehatan mental, pendidikan, hingga riset akademik. Siapkan catatan, fokuskan pikiran, karena hari ini kita akan benar-benar menyelami bagaimana otak kita berpikir secara nyata dan terukur. Kalau kalian mau berdiskusi, tulis pendapat atau pertanyaan di komentar. Nanti saya akan coba jawab di sesi Q&A online. Yuk kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperlihatkan dahulu seperti apa rangkaian EEG beta itu. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini alatnya. Uh, Alat ini berfokusan untuk membaca sinyal EEG beta, tetapi kita tidak akan membahas secara dalam sekarang. Nanti akan kita bahas. Oleh karena itu, kita lanjut dengan latar belakang EEG beta terlebih dahulu. Pertama-tama, apa itu EEG? EEG adalah singkatan dari elektroencephalografi, metode untuk merekam aktivitas listrik otak. Teknik ini pertama kali dikenalkan oleh Hans Berger pada tahun 1929. Saat itu, beliau membuktikan bahwa otak manusia memancarkan gelombang listrik yang bisa direkam. EEG banyak digunakan di dunia medis untuk mendeteksi gangguan tidur, epilepsi, hingga penelitian kognitif. Gelombang otak terbagi menjadi beberapa. Ada 5 gelombang otak. Yang pertama adalah delta, theta, alpha, beta, gamma. Masing-masing gelombang memiliki karakteristik frekuensi dan kondisi muncul. Beta adalah gelombang yang mendominasi ketika kita sadar penuh, berpikir logis, memecahkan masalah. Semakin sulit masalahnya, semakin aktif gelombang beta. Ada contoh nyata, seperti saat kalian mengerjakan soal matematika yang sulit. Otak kita memproduksi banyak aktivitas beta. Tapi, kalau terus-menerus, beta berlebih bisa menimbulkan stres. Maka dari itu, mungkin kalian pernah juga merasakan saat mengerjakan soal matematika itu, apalagi yang sangat sulit sekali, pasti kalian kayak merasa pusing dan merasa sedikit frustasi. Itu merupakan tanda awal dari stres. Nah, fakta menarik, di Jepang, riset EEG beta digunakan untuk mengukur produktivitas karyawan. Mereka memantau stres kerja dengan melihat frekuensi beta. Jadi, EEG beta bukan sekedar teori. Dia punya dampak nyata di kehidupan sehari-hari.
Nah, teori dasar EEG beta. Sekarang kita bahas teori dasar. Gelombang beta punya rentang 12 Hz sampai 30 Hz. Frekuensi ini lebih tinggi dibanding alfa, 8 hingga 12 Hz, atau theta, 4 hingga 7 Hz. Beta dihasilkan terutama di area frontal otak, area di belakang dahi, yakni di sini, di sini, yang berfungsi mengatur logika, perencanaan, pengambilan keputusan. Saat orang berbicara di depan umum, otaknya memproduksi banyak beta. Saat seseorang fokus belajar, membaca jurnal, otaknya didominasi beta juga. Tapi kalau tidak dikelola, aktivitas beta yang berlebihan bisa jadi sinyal stres kronis. Menurut studi dari Universitas Harvard, orang dengan tingkat beta tinggi cenderung susah tidur karena pikirannya tidak berhenti bekerja. Jadi, untuk kalian yang susah tidur atau mengalami insomnia, bisa saja kalian bisa saja gelombang beta kalian tuh lagi tinggi-tingginya. Karena gelombang beta yang tinggi itu menyebabkan kalian sulit tidur karena otak kalian tuh lagi aktif gitu. Makanya, di beberapa terapi insomnia, EEG digunakan untuk memantau apakah aktivitas beta bisa diturunkan dengan meditasi atau mindfulness. Ringkasnya, beta sama dengan fokus, logika, dan problem solving. Tapi, beta berlebih sama dengan stres, gelisah, dan insomnia. Silakan dicatat poin ini. Nanti kita lihat contoh realnya di sesi studi kasus. Kita lanjut di bagaimana cara mengukur EEG beta. Prinsipnya, kita merekam sinyal listrik otak melalui elektroda kecil yang ditempel di kulit kepala. Nanti untuk bagaimana bentuk elektrodanya itu akan saya demonstrasikan di saat pembahasan ini sudah selesai, maka semua kita akan berlanjut ke pembahasan rangkaian yang tadi saya tampilkan di awal. Nah, biasanya pemasangan mengikuti standar 10 hingga 20 international system. Artinya, jarak antar elektroda diukur 10% atau 20% dari ukuran kepala. Subjek diinstruksikan duduk diam, rileks, lalu melakukan aktivitas tertentu, membaca, menghitung, atau menjawab soal. Sinyal listrik otak diukur dalam mikrovolt, diperkuat oleh amplifier, lalu ditransfer ke software. Jadi analogisnya itu sinyal otak kita kan sangat kecil. Nah, kita itu butuh sesuatu yang bisa meningkatkan sinyal itu agar bisa dibaca ataupun dibaca atau ditampilkan di grafik di perangkat elektronik, entah itu di laptop ataupun di lain-lain. Nah, hasilnya kita bisa melihat grafik gelombang otak dengan beta frekuensi masing-masing, delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Visualnya tampak seperti gelombang naik turun yang rapat. Bagian rapat dengan frekuensi 12 hingga 30 Hz itu beta. Pokoknya yang di bawah 12 itu kalau nggak theta ya alpha gitu. Kalau di atas 30 kurang biasanya itu gamma. Nah, tapi karena kita fokusnya hanya di beta, maka kita uh, anggaplah itu tidak ada dulu. Karena kita hanya berfokus di beta. Bagusnya EEG, kita bisa rekam data secara real time, simpan, lalu bandingkan baseline santai dengan stimulasi fokus. Jadi kita bisa membandingkan pada saat data pada saat kita itu lagi santai sama kita sedang fokus. Setelah ini, saya akan tunjukkan bagaimana data itu dibaca. Sekarang, mari kita lihat contoh studi kasus. Misalnya di kampus saya.
Kami meneliti mahasiswa semester akhir. Kami merekam EEG mereka seminggu sebelum sidang skripsi. Hasilnya, rata-rata aktivitas beta naik 40% dibanding minggu biasa. Subjek dengan beta di atas rata-rata juga melaporkan pusing, susah tidur, dan gelisah. Ya wajar, karena mereka sudah mahasiswa akhir dan dan pastinya mengalami sedikit stres karena tekanan pressure dari tugas-tugas yang diberikan. Nah, lanjut. Tapi ada juga yang berhasil menurunkan beta dengan latihan napas dalam dan meditasi ringan. Jadi, EEG beta bisa digunakan sebagai indikator objek kondisi mental. Di Jepang, perusahaan teknologi juga memantau bekerja dengan wearable EEG. Jadi kayak alat yang bisa dipakai seperti helm kalau nggak salah. Saya waktu waktu saya pernah lihat itu alatnya itu seperti helm yang bisa dipakai dan dilepas kapanpun tanpa harus tersambung dengan kabel dan itu bisa langsung kita lihat di perangkat elektronik kita. Nah, jika beta terlalu tinggi, HRT akan menyarankan break, relaksasi, atau ganti tugas. Nah, bagusnya di Jepang tuh mereka itu sangat memperhatikan eh, apa ya karyawan kerjanya tuh agar tidak terlalu stres dan mengalami apa ya depresi begitu. Hal ini tampak sederhana, tapi berdampak besar ke kesehatan mental kerja, seperti apa yang saya ucapkan tadi. Menarik kan? Jadi, EEG beta bukan sekedar angka. Dia bicara banyak tentang bagaimana otak kita berfungsi di balik layar. Nanti kita lihat data aslinya di sesi berikutnya. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang penasaran. Bagaimana membaca data EEG beta. Setelah proses perekaman selesai, data akan divisualkan di software EEG. Biasanya berupa grafik gelombang yang memperlihatkan amplitudo, yakni kekuatan sinyal, dan frekuensi kecepatan atau frekuensi atau ya apa ya kecepatan sinyal di otak kita gitu. Nah, bagian rapat, berayun cepat, itulah frekuensi tinggi gelombang beta. Contohnya begini, pada kondisi santai, aktivitas beta hanya muncul sedikit. Tapi, ketika kita minta subjek membaca teks ilmiah, atau kita meminta orang yang kita apa ya suruh atau kita minta menjadi dicoba itu membaca ataupun hmm, apa ya membaca teks ilmiah atau maka frekuensi beta melonjak. Peneliti juga sering menggunakan spektrum analisis untuk memisahkan pita gelombang delta, theta, alpha, beta, gamma. Untuk apa? Ya, agar bisa dibaca dengan jelas dan mudah untuk apa ya dibedakan gitu. Nah, kalau kita lihat grafik spektrum, puncak tertinggi di beta adalah 12 hingga 30 Hz. Jadi pikiran kalau kita settingnya itu di alat kita itu paling rendahnya itu 12 Hz, maka 12 Hz dan titik tertingginya adalah 30 Hz, maka yang ditampilkan adalah rentang di sekitar tersebut. Jadi rentangnya akan ada di 12 hingga 30 Hz sesuai dengan alat yang saya buat. Ya, jika puncak tertinggi 12 yang jika pun frekuensi yang dibaca adalah 12 hingga 30 Hz, maka gelombang tersebut didominasi dengan gelombang beta. Dalam praktik, data ini bisa dipakai untuk diagnosis klinis, evaluasi terapi, atau riset produktivitas. Jadi, EEG ini banyak banyak sekali manfaatnya.
Seperti itu ini tadi yang saya sebutkan untuk evaluasi terapi. Jadi orang yang sudah melakukan terapi entah itu kanker dan lain-lain bisa dilakukan saat dibaca sinyal kelembagaan otaknya sebelum dan sesudah terapi, maka akan keluar perbedaannya dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Misalnya, nah ini ada contoh nih, misalnya psikolog akan mengamati apakah klien dengan insomnia memiliki pola beta yang terlalu aktif saat seharusnya otak rileks. Jadi simpelnya itu kalau orang ya, orang yang pengen tidur, tetapi sinyal gelombang betanya itu tinggi sekali. Maka padahal seharusnya itu kan kalau dia mau tidur, otaknya itu kan harus rileks. Nah, dalam artian gelombang betanya itu harus rendah. Bahkan bisa di bawah 12 atau menyentuh theta atau alpha gitu. Nah, menariknya, analisis EEG beta kini bisa dilakukan secara real time, bahkan disambungkan ke biofeedback. Kalau gelombang beta terlalu tinggi, perangkat akan memberi alarm agar subjek segera rileks. Berarti kalau kita simpulkan, berarti orang tersebut itu menggunakan suatu perangkat yang dipakai terus-menerus, ya nggak terus-menerus sih, kurang lebih dalam rentang beberapa waktu gitu, agar bisa terkoneksi dengan alarm tadi. Jadi, EEG beta bukan sekedar direkam, datanya harus diinterpretasikan dengan benar. Lanjut, sekarang saya ingin ajak teman-teman diskusi sebentar. Coba pikirkan, kapan Anda merasa pikiran terlalu sibuk? Apakah saat belajar, di malam hari, atau saat bekerja mengejar deadline? Kalian bisa tulis di komentar situasi apa yang membuat Anda merasa overthinking atau merasa cemas gitu. Karena ini penting. Kita harus paham kapan gelombang beta bekerja untuk mendukung kita dan kapan dia justru bikin stres. Banyak orang berpikir kalau bisa berpikir cepat berarti hebat, hebat. Padahal tidak selalu seperti itu. Otak juga butuh rileks. Jadi tidak tidak terus-menerus otak kita tuh kita paksa untuk bekerja keras terus. Ada kalanya otak kita tuh juga membutuhkan rileks atau istirahat untuk mengumpulkan energi lagi agar bisa digunakan di saat yang tertentu. Di beberapa pusat riset di Eropa, para pekerja wajib break setiap 90 menit. Tujuannya agar otak tidak terjebak di gelombang beta terlalu lama. Jadi kurang lebih uh, di apa ya, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Nah, berlebihan di konteks EG beta ini bisa menyebabkan kita itu menjadi orang yang stres dan apa ya, jadi cemas overthinking gitulah. Nah, jadi jangan bangga kalau kerja non-stop 12 jam tanpa henti. Yang sehat justru bekerja fokus, istirahat, lanjut lagi. Jadi harus ada jeda, harus sesuai porsinya. Jangan kalian terus push terus menerus otak kalian itu untuk kerja keras terus menerus. Nanti di akhir video saya akan bagikan tips sederhana bagaimana menjaga keseimbangan gelombang beta. Sekarang mari kita rangkum dulu poin pentingnya sebelum ke penutup. Nah, sebelumnya penutup di sini ini penutup pembahasan ya, pembahasan secara teoritis. Nanti akan saya lanjut ke pembahasan rangkaian, mulai dari pembuatan awal hingga pembuatan perangkaian PCB dan penyelenggara. Nah, baik kita rangkum materi hari ini. Pertama, EEG beta adalah gelombang otak dengan frekuensi 12 hingga 30 Hz. Ia muncul saat kita berpikir aktif, fokus, memecahkan masalah. Kedua, gelombang beta berlebihan berhubungan dengan stres, insomnia, hingga gangguan cemas.
Ketiga, cara merekamnya menggunakan elektroda di kulit kepala. Data dikirim ke software EEG untuk divisualisasikan. Keempat, analisis data EEG beta digunakan di bidang klinis, pendidikan, manajemen kerja, dan riset. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan beta sangatlah penting. Bagaimana caranya? Berikut tips praktis yang bisa saya berikan. Ada 3 tips yang utama. Yang pertama, lakukan napas perut dalam-dalam saat pikiran mulai overthinking. Nah, eh, kita bisa lihat atau kita pernah mendengar orang yang merokok itu eh, merokok itu membuat stres hilang. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Eh, Mengapa begitu? Karena orang saat merokok itu yang dilakukan adalah napas menggunakan perut, bukan menggunakan paru-paru. Nah, ini menimbulkan refleks rileks pada diri kita. Maka dari itu banyak orang yang memiliki statement bahwa merokok itu melepas stres. Memang benar, tapi tidak sepenuhnya. Karena merokok bukan berarti eh, salah satu cara untuk melepas stres. Eh, cara untuk ada banyak sekali cara untuk melepas stres dibanding merokok. Karena merokok bukan eh, banyak sekali dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Nah, kedua, kita bisa melakukan rutin olahraga ringan, minimal ya jalan kaki lah 15 sampai 30 menit atau olahraga lain. Olahraga ringan ini kalau kita memang orangnya itu sibuk banget dan jarang ada waktu senggang. Jadi kurang lebih kalau ada waktu 15 atau 30 menit, gunakan waktu tersebut untuk olahraga ringan agar otak kita itu terhindar dari gelombang beta yang berlebihan. Ketiga, bisa gunakan teknik mindfulness 5 hingga 10 menit per hari saja. Ini cukup untuk menurunkan aktivitas beta. Nah, baik lagi metode teknik mindfulness ini berguna bagi orang-orang yang apa ya, hmm, waktu senggangnya itu nggak banyak gitu loh. Nah, jadi untuk mengurangi gelombang beta yang berlebihan bisa menggunakan 2 metode, mindfulness atau olahraga ringan. Nah, kalau kalian ingin mencoba, banyak aplikasi meditasi gratis yang bisa dipakai dengan jangan tunggu stres berlarut-larut. Ingat, otak kita ibarat mesin. Mesin bekerja optimal kalau tidak dipaksa terus-menerus. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Berarti Anda benar-benar ingin memahami bagaimana otak bekerja. Saya harap penjelasan tentang EEG beta hari ini bermanfaat, baik untuk diri sendiri, untuk saya sendiri, penelitian, atau bahkan hanya sekedar jadi wawasan baru. Kalau kalian ingin materi lanjutan tentang gelombang alfa, theta, atau teknik biofeedback EEG, tulis di komentar ya. Saya akan buatkan sesi khusus. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ilmu akan semakin berkembang kalau kita saling berbagi. Sampai jumpa di video ilmiah berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Nah, sekian dari materi teoritis secara teoritisnya. Sekarang kita akan lanjut ke materi pembuatan dari awal hingga akhir. Nah, karena sesi penjelasan secara teoritis sudah selesai, di sini kita akan membahas lebih detail tentang rangkaian mulai dari pembuatan awal hingga hasil jadi fisiknya. Seperti rangkaian yang sudah saya displaykan pada awal tadi, awal-awal sekali. Nah, sekarang kita akan membahas rangkaian tersebut lebih detail. Ya, saya share screen dulu. Ini share.
Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu di pembuatan skematiknya, yang dimana di sini saya menggunakan dua IC AD620. Mengapa, apa alasan saya menggunakan AD620? Nah, fungsinya sebagai penangkap apa ya? Ya, penangkap sinyal dari otak kita. AD620 ini cocok sekali untuk penggunaan medis karena sinyal yang dihasilkan itu sangat stabil. Nah, kita lanjut saja. Saya di sini menggunakan AD620-nya dua buah yang ada di awal dan di akhir. Fungsinya yang di akhir adalah sebagai agar sinyal itu lebih bagus lagi dan lebih stabil. Nah, di AD620 pertama ini eh, pin 2 dan pin 3-nya langsung dihubungkan ke elektroda. Nah, sebenarnya kalau untuk kegunaan medis sebenarnya yang aslinya sebelum AD620 ini ada sebuah rangkaian proteksi. Nah, jadi elektroda itu nyambungnya ke rangkaian proteksi baru ke AD620. Nah, AD620 itu sebagai penguat instrumen. Nah, mengapa di sini saya tidak menggunakan rangkaian proteksi? Karena di sini tujuan saya hanyalah untuk sebagai eh, percobaan pembuatan eh, rangkaian EEG beta. Jadi saya tidak terlalu apa ya memikirkan safety ataupun keamanan dari rangkaian yang saya buat. Karena rangkaian saya ditujukan hanyalah untuk percobaan dan bukan untuk masyarakat. Nah, lanjut. Di sini di 620 saya itu eh, pin elektrodanya ini disambungkan langsung ke pin 3 dan pin 2 sebagai input dari AD620. Nah, pin 4 dan pin 7 ini adalah sebagai resistor gain atau berapa kali penguatannya. Nah, di sini menggunakan elektroda, maaf, menggunakan resistor sebesar 560 ohm yang kurang lebih yang saya ingat itu ya penguatannya itu sekitar 80 kali, 80 sekian. Nah, tapi 80 itu tidak cukup ya tidak apa ya kurang masih kurang dalam eh, apa ya masih kurang dalam untuk membaca sinyal otak kita. Nah, di sini ada notch rangkaian notch yang fungsinya untuk menghilangkan noise dari rangkaian rangkaian maaf sebagai bukan dari rangkaian maksudnya itu untuk menghilangkan noise dari rangkaian listrik PLN. Nah, standarnya kalau di Indonesia itu menggunakan 50 Hz. Saya ingat saya itu 50 Hz. Kalau di luar itu 60 Hz. Nah, oh ya, di sini saya juga lupa membahas bahwa di sini saya juga menggunakan 4 TL084 yang digunakan sebagai rangkaian notch HPF dan LPF. Dan juga notch lagi itu di akhirnya. Lanjut, di notch 1 ini digunakan untuk menghilangkan noise dari rangkaian, entah itu dari listrik dan penyolderan di rangkaian. Nah, di sini saya menggunakan, kalau standarnya di Indonesia kan 50 Hz ya, tapi di sini saya menggunakan 60 Hz. Nah, oleh karena itu, ya ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Di sini rangkaian ini adalah rangkaian non-inverting. Oh, maaf, ini kebalik. Saya lupa kalau ini rangkaiannya belum diperbaiki. Ini adalah rangkaian yang belum diperbaiki. Harusnya itu rangkaian yang sama sih sama aja deh, sama aja. Ya, ini non inverting semua. Nah, mengapa ini disebut rangkaian non inverting? Karena input masuknya adalah dari jalur plus. Jika jika masuknya dari
jalur plus, maka rangkaian tersebut adalah rangkaian non-inverting. Atau uh, atau jika rangkaian bisa dikatakan inverting adalah ketika dia jalurnya masuk dari negatif. Nah, gitu. Nah, kita langsung saja ke HPF. Nah, karena ini merupakan rangkaian kolaborasi saya dengan kelompok lain, maka di sini HPF-nya disetting dengan 4 Hz. Titik rendahnya itu di eh, di 4 Hz dan titik tertingginya itu di 30 Hz. Nah, 4 Hz ini 4 Hz ini mencakup hingga berarti rangkaian ini keseluruhan itu mencakup hingga uh, theta, alfa, dan beta. Gitu. Jadi mencakup 3 gelombang otak. Nah, tapi nanti di pembahasan rangkaian selanjutnya, itu merupakan rangkaian yang sudah saya ubah dan saya modifikasi menjadi rangkaian beta saja. Nah, kita lanjut ke LPF, di mana oke, kita lanjut lagi. Di sini rangkaian ada HPF dan LPF yang fungsinya untuk sebagai batas atas dan batas bawah yang menciptakan sebagai rangkaian ini merupakan rangkaian filter yang dimana titik rendahnya itu adalah 4 Hz dan titik tertingginya adalah 30 Hz. Nah, rangkaian ini mencakup tiga apa ya gelombang sinyal otak. Yang pertama ada beta, lalu ada theta dan alpha. Nah, kita lanjut lagi. Hmm, di sini ada AD620 dan dilengkapi dengan potensio yang fungsinya sebagai apa ya untuk mengatur tegangan tegangan dari rangkaian agar bisa lebih diperkuat lagi gitu atau bisa apa ya pokoknya bisa diatur sesuai yang kita mau lah. Nah, kita lanjut lagi ke rangkaian notes terakhir ini. Rangkaian notes terakhir ini merupakan eh, jembatan antara rangkaian analog ini keseluruhan rangkaian analog ini ke ADC atau analog digital converter. Nah, keseluruhan total dari penguat yang saya keseluruhan total penguat yang ada di sini adalah sekitar 4.000 kali penguatan. Maka dari itu sinyal dari otak itu bisa dibaca oleh dan apa ya bisa ditampilkan di website lebih bagus dan terbaca dengan jelas. Nah, kita lanjut ke pembahasan rangkaian di KiCad dulu ya. Nah, di sini adalah pembahasan rangkaian PCB-nya saja lah. Di sini, hmm, ini merupakan rangkaian, oh ini rangkaian terakhir kali. Bentar, rangkaian awalnya ini mana? Ah, ini dia. Nah, ini merupakan desain rangkaian PCB yang saya buat. Nah, saya dari skematik tadi, yang awalnya jadi satu, saya bisa menjadi tiga buah rangkaian PCB yang berbeda-beda. Nah, satu PCB itu mencakup 2 rangkaian. Nah, contoh seperti saat ini yang saya displaykan ini mencakup 2. Yakni AD620 yang dari elektroda menyambung ke notch 60 Hz. Nah, eh, di sini saya menggunakan terminal, terminal untuk penyambungan. Yang di mana terminal yang pertama ini adalah untuk elektroda, lalu ini untuk baterai, dan ini untuk nyambung ke rangkaian selanjutnya, ini HPF dan LPF. Nah, jadi sistemnya dari rangkaian yang saya buat ini adalah dia itu kayak di apa ya, di jumper, tapi jumpernya itu nggak di solder, tapi nantinya juga disambungin ke terminal ini. Dari terminal ke terminal disambungin oleh kabel, gitu. Begitu juga
baterai. Baterai ini nanti juga akan disambungkan ke rangkaian yang lain. Jadi setiap rangkaian itu memiliki apa ya, terminal masing-masing gitu. Tapi memiliki perbedaan fungsi gitu. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Nah, ini adalah pembeda rangkaian saya atau rangkaian yang sudah saya perbaiki dari rangkaian sebelumnya, di mana rangkaian sebelumnya itu di skematik sebelumnya itu dia kan HPF-nya itu di 4 vers ya, karena menggunakan resistor sekitar 200 k ohm. Nah, di sini saya menggunakan resistor sebesar 56 k ohm. Yang saya hitung itu mendapatkan rentang di sekitar HPF-nya itu bukan 12 12 atau 13 Hz gitu untuk HPF-nya. Dan LPF-nya tidak saya ubah karena LPF di skematik sebelumnya itu sudah ada di rentang sekitar 30. Kalau sesuai hitungan saya ya, itu hasilnya itu ada di 30 Hz gitu, 33 Hz gitu. Nah, ini adalah rangkaian desain yang saya buat di sini. Nah, oke, sudah. Oke, kita lanjut sekarang ke rangkaian terakhir. Nah, di sini ada rangkaian analog ISP32. Mengapa di rangkaian ini merupakan namanya analog ISP? Karena ini adalah rangkaian akhir untuk menjembatani dari rangkaian ini ke microcontroller agar sinyalnya itu bisa dibaca. Nah, di sini saya menggunakan pin header male to female yang nantinya ADC akan ditempelkan atau ditancapkan di lubang ini, lubang pin header ini. Dan pin ADC ini tersambung dengan ESP32 yang ada di pin header male to female yang ada di sini. Jadi nanti rangkaian komponen ADC atau yang saya gunakan itu ADS 1115 itu akan mengirim sinyal analog dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa diterima atau dibaca oleh ESP32. Oke, kita lanjut. Karena pembahasan rangkaian mulai dari skematik hingga PCB ini sudah selesai, maka kita akan lanjut ke apa sih namanya itu, demonstrasi alatnya secara langsung. Oke, sebelumnya kita close dulu sebentar. Kita close dulu. Kita sambungkan dulu terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan berikan apa ya, video memperlihatkan alat yang sudah jadi, yang sudah saya perlihatkan di awal, tapi namun sekarang kan saya perlihatkan kembali seperti ini alatnya. Maaf ini ada gimana ya. Nah, seperti inilah. Jadi di sini rangkaian tuh ini untuk baterai 9 volt. Ini dihubungkan secara apa ya, namanya itu kalau nggak salah tegangan simetris. Tegangan simetris ini fungsinya untuk membuat tegangan itu ada plus dan minus. Karena saya menggunakan baterai 9 volt, maka nanti yang dibaca adalah nanti tegangannya ada plus 9 volt dan minus 9 volt gitu. Nah, ini terminal yang saya maksud tadi yang disambung ke lain. Ini satu terminal ini disambungkan secara seri ke terminal PCB yang lainnya. Jadi setiap rangkaian itu hanya menyambung ke satu baterai saja. Maksud saya dua baterai saja. Itu nanti tegangannya sama semua gitu. Nah, di sini ada rangkaian apa ya, terminal yang fungsinya untuk menyambungkan dari rangkaian satu ke rangkaian lainnya. Contoh yang ini adalah rangkaian dari elektroda yang menyambung ke HPF dan LPF. Dan HPF dan LPF akan disambungkan ke rangkaian akhir, jadi rangkaian analog ke
ADC, ini yang saya gunakan adalah ADS 115, ADS 1115, dan disambungkan ke microcontroller ESP32. Nah, nantinya rangkaian ini akan dibaca oleh microcontroller ini. Karena sinyal analog yang ada di sini tuh sudah diubah menjadi digital oleh ADC ADS 1115. Ya, maka sinyal yang diterima oleh microcontroller ini menjadi sinyal digital. Oke, kita tanpa basa-basi yang terlalu panjang, kita langsung saja mencoba rangkaiannya. Nah, ini yang saya maksud, ini adalah rangkaiannya adalah elektroda yang digunakan untuk membaca sinyal pada otak kita, atau bisa kita kalau kita sebut tuh sensornya lah, sensornya di sini. Nah, oke, pertama-tama kita sambungkan dulu baterainya. Ini baterainya sudah, ini baterainya ya, 9 volt baterai yang digabung secara menggunakan tekanan simetris. Nah, ini rangkaiannya sudah terhubung dengan komputer. Sekarang kita sambungkan dulu ke Arduino IDE-nya. Arduino IDE. Share screen. Nah, ini adalah rangkaian. Ini adalah program yang sudah saya upload di EEG, eh, di rangkaian ini, di microcontroller yang bisa membaca sinyal EEG. Karena ini menggunakan COM15 yang terdeteksi, maka kita gunakan COM15. Nah, di sini dia terbaca karena bautnya itu ini menggunakan 9.600, tapi di sini menggunakan 115.200. Kita ubah dulu ke 9.600. Nah, dia sudah membaca. Kita coba dulu grafiknya di sini ya. Apakah sudah benar? Nah, di sini grafiknya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita coba dulu ke alatnya ke kita. Bentar. Yang kuning depan, yang itu di belakang. Nah, seperti ini. Nah, sinyal sudah membaca bahwa gelombang otak saya itu sekitar, nah, tergantung tersebut lah. Kurang lebih titik tertingginya itu di 20. Karena saya juga sedang berbicara, maka eh, apa ya, ini masuk dalam rentang EGBK. Kalau memang tidak apa ya, tidak jelas pembacanya, mungkin bisa saja nih terbalik gitu. Sebentar. Nah, tadi kan hijau di depan, sekarang coba yang kuning, yang hijau di depan, kuning di belakang. Nah, dia kan langsung berubah tuh kan. Nah, nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan atau membuat situasi yang dimana saya itu
bisa kayak kita lagi fokus tuh seperti apa. Nah, saya itu nggak bisa karena ya memanipulasi otak itu nggak semudah itu. Bisa saja kita ngerasa fokus tapi hasilnya nggak fokus itu. Tapi bukan gitu sih. Bisa saja kita merasa fokus tapi di grafik tuh nandakan kita nggak fokus apa dalam kondisi nggak fokus begitu. Nah, ini dalam grafik yang ada di uh, Arduino IDE. Coba kita balik lagi. Gini. Nah, itu. Oke. Sekarang kita coba di aplikasi yang atau website yang sudah saya buat. Kita close dulu aplikasi Arduino IDE-nya. Oke, kita sekarang di website yang sudah saya buat. Nah, jangan lupa menyalakan XAMPP-nya dulu karena aplikasi ini website yang saya buat itu bisa menyimpan data-datanya di localhost, local server lah. Oke, kita jalankan dulu localhost sensor dan sebagainya. Oh, sebentar, sebelumnya itu bisa nah kayak gini. Karena gitu menyimpan log sebelumnya, makanya dia langsung ke menu home. Seharusnya itu dia ke menu login dulu. Nah, di sini di website yang saya buat itu bisa menggunakan login dan dan memiliki role akun yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan role admin saja. Nah, oke. Nah, di sini tertulis admin. Nah, panel admin ada tiga role yang saya gunakan. Ini ada pertama ada admin, operator, dan user. Tapi untuk akun defaultnya adalah secara default adalah user. Dan panelnya itu tidak semua di panel itu ditampilkan. Ini hanya panel khusus admin seperti satu dan ini. Dan untuk operator hanya tampilnya ada pengaturan serial port dan tiganya, tidak termasuk panel admin. Nah, kalau usernya hanya lihat data sensor dan panel EEG beta. Kita lihat dulu apakah sudah tersambung atau belum. Oh, maaf ini belum diupdate. Bentar. Nah, ini sudah eh, saya run tadi program Python-nya untuk menyambungkan dari rangkaian ke PHP. Nah, ini sudah tersambung tepat persis sama di COM15. Ya sama persis lah sama di Arduino IDE tadi dengan baud rate 9600. Kita langsung saja ke panel EEG beta. Nah, di sini bisa menampilkan amplitudo dan frekuensinya. Nah, seperti amplitudo adalah merupakan seberapa kuat sinyal yang diterima dan frekuensi harus adalah frekuensi yang kecepatan yang ditangkap. Kita coba saja ke saya. Nah, di situ frekuensi naik ya, karena saya juga berbicara di sekitar 20-an. Nah, nanti data ini semua bisa dilihat di database di phpMyAdmin dan bisa digunakan untuk sebagai analisis ataupun sebagai apa ya, sebagai evaluasi lah. Nah, kurang lebih seperti itu rangkaian yang saya buat. Ini sudah selesai. Jadi semua ini bisa dilihat. Nah, coba kita lihat dulu ya di PHP mappingnya apakah sudah muncul atau sudah tersimpan atau belum. Nah, kita buka database kita, yaitu sensor. Nah, di sini adalah keseluruhan rangkaian yang disimpan di database.
Nah, di sini ada serial status, serial config, serial insert data, login history, EG beta, ECG beta, ECG data. Nah, ECG ini sebenarnya itu website ini digunakan untuk dua alat, yakni ECG dan EEG. Tapi berhubung karena ECG ini tidak teman saya ini tidak jadi memakai ini dan belum dihapus, maka ya anggaplah ini tidak dipakai kita juga. Kita lihat data dulu EEG tadi, apakah sudah tersimpan. Nah, benar sudah tersimpan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat tuh, coba kita lihat semua ya. Nomor 5 deh, 500 data. Nah, 500 data itu kita bisa lihat semua. eh, apa ya, segala frekuensi dan amplitude yang ditampilkan oleh rangkaian tadi, yang ditampilkan di website yang kita buat tadi. Itu. Ini, nah, seluruh ini data ini bisa apa ya, di-download lagi, diubah ke file Excel atau bagaimanapun itu bisa dan dijadikan sebagai bahan analisis ataupun evaluasi gitu. Nah, mungkin itu saja cukup penjelasan secara ilmiah dari saya, mulai dari penjelasan secara teoritis hingga demonstrasi alat, mulai dari pembuatan penjelasan skematik hingga perangkaian PCB dan penguji demonstrasi alat secara real time di website yang saya buat ini. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun uh, terlalu cepat dan kurang jelas bicaranya, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan juga untuk yang sudah menonton saya hingga akhir, saya yakin bahwa Anda adalah orang yang sangat ingin mencari wawasan baru, karena EG beta ini tidak umum dibahasnya. Hanya orang-orang yang ingin memahaminya saja yang akan mencari materi ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.